Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa mendengar suara kami, Pak Iwan? Jelas, Baik. jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah asal Rasulullah bil huda wa dil haq liyudhihiru ala dini kulihi wa nasrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat pimpinan Majelis Dikdasmen dan PF Jawa Barat, juga yang saya hormati narasumber Pak Profesor Tony Wahrudin yang telah hadir di tengah-tengah kita, juga rekan-rekan semua sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama bahwa malam ini kita akan mencoba membedah ya atau mencoba berdiskusi yang insya Allah untuk narasumber pada malam ini Pak Profesor Tony sudah siap, yakni mengenai desain penjaminan mutu dan hasil akreditasi sekolah madrasah Muhammadiyah di Jawa Barat. Baiklah, kita buka dulu pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tidak berpanjang kata, saya serahkan kepada narasumber, Pak Tony, untuk menyampaikan paparannya. Mungkin perlu waktu 30 menit cukup, Pak ya? Atau berapa tergantung nanti ada diskusi di antara kita. Monggo, Pak Tony, kami persilakan untuk memulai. Monggo, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pengurus Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jawa Barat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom meeting ini untuk ya berdiskusi tentang rencana atau rancangan penjaminan mutu dan hasil akreditasi Sekolah Madrasah Muhammadiyah Jawa Barat. Ya, jadi kalau kita bicara penjaminan mutu, maka quality assurance cycle ini seperti ini. Jadi ada planning, ada clarifying, ada conforming, ada improving. Jadi ini terus berputar supaya nanti sekolah-sekolah kita menjadi lebih berkualitas. Jadi Muhammadiyah harus peduli ya untuk jaminan kualitas layanan pendidikan. Ini share-nya kelihatan PowerPoint ya? Ya Pak, PowerPoint Pak, betul. Oke. Jadi dalam sistem pendidikan kita khususnya di Muhammadiyah, bahwa sekolah itu atau madrasah itu harus bertanggung jawab untuk membantu semua siswa ya peserta didik untuk memenuhi standar yang kita inginkan. Dan juga kita harus menggunakan sumber daya yang ada lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di dalam sistem pendidikan kita ya terutama di negara-negara maju bahwa learning outcome itu menjadi tujuan yang paling utama ya. Pengambil keputusan dalam hal ini pimpinan wilayah atau pimpinan daerah itu harus mengacu kepada data penjaminan mutu untuk memastikan bahwa sekolah itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kita berbicara tadi terakhir di Majelis Dikdasmen Pusat bahwa kita sedang merancang memang desain penjaminan mutu supaya kualitas sekolah madrasah Muhammadiyah itu harus bisa terkontrol dari waktu ke waktu. Nah, controlling itu nanti akan dibuat menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan data-data yang kita punya. Jadi Jawa Barat mulai sekarang, Kang Didin itu harus membersihkan semua data terkait dengan sekolah madrasah. Data guru, data siswa,
data kepala sekolah, ataupun data-data lain yang harus kita kumpulkan sehubungan dengan penjaminan. Dan mungkin nanti pada saat Rakernas juga setiap PWM itu harus membawa kelengkapan data yang nanti akan diintegrasikan. Kalau data itu belum bersih, maka kita akan sulit sekali untuk memastikan tentang peningkatan kualitas itu. Dan tadi baru saja dibuat surat juga dari Majelis Dikdasmen Pusat untuk meminta data terkait dengan hasil asesmen nasional khusus untuk sekolah madrasah Muhammadiyah. Nah, jadi sekarang kita concern betul terhadap data. Ya, jadi Jawa Barat juga nanti saya coba bantu Pak Kang Didit untuk membersihkan data yang ada di PWM, baik untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, SMK, MI, MTS, MA, dan sebagainya itu harus kita pastikan bahwa data ini harus terkumpul ya dengan baik. Walaupun kita tidak mudah untuk melengkapi data itu, tapi kita akan mulai dari sekarang. Semua data ini harus dipegang oleh PWM ya, dan tentunya pusat. Nah, di dalam siklus quality assurance ini, yang tadi saya maksud data segala macam itu adalah fase dalam hal planning. Ya. Ya, jadi katakanlah data-data yang terkait dengan perencanaan kita ke depan, ya, perencanaan berbasis data, itu harus kita lengkapi terlebih dahulu. Ya, walaupun mungkin nanti berjenjang juga boleh, setidaknya kita ada satu data yang lengkap yang dipegang oleh Kang Didit. Nah, di dalam clarifying fase juga kita harus memperhatikan bahwa guru harus bisa mengembangkan dan mempertahankan tentang standar kinerja dan bagaimana menerapkannya secara konsisten terhadap siswa. Jadi pada saat nanti dashboard kita sudah jalan, kita bisa memantau melalui aplikasi untuk guru-guru di Muhammadiyah ini dengan baik. Di dalam fase confirming, guru nanti kita akan cek di dalam hal melakukan proses pembelajaran dan juga menilai pekerjaan para siswa, dan kemudian mereka harus bisa menerapkan dan memberikan hasil secara konsisten untuk memastikan bahwa prosedur tentang verifikasi ya untuk memperlihatkan bahwa mereka berkinerja secara baik terhadap stakeholder yang ada di sekolah madrasah itu. Di dalam fase improving, ini adalah fase yang sangat menentukan apakah hasil pemantauan yang kita lakukan itu diimprove atau tidak oleh sekolah madrasah. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita akan mengimplementasikan cycle quality assurance. Dan di dalam quality assurance for school development itu ada 8 prinsip yang harus kita lakukan untuk keberlangsungan di dalam penjaminan mutu ini. Yang pertama, kita melihat bahwa koherensi dari internal dan eksternal quality assurance mechanism. Jadi kalau nanti kita sudah bersinergi dengan baik antara SPMI dengan SPME, ya SPME di sini dalam kalangan Muhammadiyah mungkin ada majelis, ada sekolah, itu harus berusaha
overtime dari waktu ke waktu untuk mencapai keseimbangan dan koherensi di berbagai mekanisme yang kita kembangkan. Prinsip yang kedua adalah professional learning communities, dan ini policy atau kebijakan penjaminan mutu ini harus mendukung komunitas pembelajaran profesional. Jadi kita memanfaatkan data ya sebagai alat assessment untuk melihat nanti bagaimana peningkatan dari guru yang harus kita lakukan. Berikutnya, prinsip yang ketiga adalah trust and share accountability. Jadi kepercayaan dan rasa hormat di antara aktor internal dan eksternal itu merupakan dasar untuk evaluasi dan pengembangan sekolah yang efektif. Dan prinsip berikutnya ada opportunities to support innovation in school. Tadi baru saja di Menteng saya dan kawan-kawan berbicara tentang keputusan yang akan diedarkan terkait dengan sekolah unggul. Ya, jadi nanti penjaminan mutu juga akan berperan di dalam menilai sekolah-sekolah mana saja yang kita beri label unggul. Jadi di dalam label unggul nanti ada beberapa kriteria, ya, apakah dia termasuk katakanlah sejenis sekolah yang cenderung green school atau sekolah yang lain yang masing-masing mempunyai inovasi di setiap sekolah. Sehingga kami dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu akan memberikan label sekolah unggul yang akan diatur sedemikian rupa sehingga membanggakan sekolah dan memotivasi sekolah untuk kualitas yang lebih baik. Kemudian juga share understanding atau dialog dengan di antara stakeholder. Jadi nanti semua kepentingan kita harus ajak bicara ya di dalam rangka menaikkan kualitas sekolah itu. Tidak mungkin sekolah itu berusaha sendiri ya tanpa keterlibatan katakanlah orang tua ataupun stakeholder lain di dalam meningkatkan kualitasnya. Dan berikutnya, prinsip berikutnya adalah network to support development. Nah, ini juga kepala sekolah harus mempunyai kemampuan di dalam jejaring, ya, peningkatan jejaring dengan stakeholder di dalam rangka kepentingan sekolah. Kemudian juga nanti kita bicara developing a balanced view of school development, itu juga sama, ya. Ketika kita mempunyai data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif dari waktu ke waktu itu menjadi bahan di dalam rangka peningkatan kualitas sekolah madrasah. Itu terkait dengan 8 prinsip yang bisa mensukseskan keberjalanannya perjaminan. Nah, jadi insya Allah ini akan kita bicarakan di Rakernas, dan nanti ada komisi-komisi yang akan membahas tentang topik-topik yang sangat penting untuk Majelis Dikdasmen. Ya, di antaranya adalah big data dan penjaminan mutu. Jadi ini dalam satu komisi, nanti akan dibicarakan khusus di Jogja. Semuanya ada 5 komisi, di perwakilan-perwakilan dari setiap PWM dan juga Majelis Dikdasmen, PWM yang membawahi Dikdasmen dan juga pengurus Dikdasmen, itu akan datang ke Jogja pada tanggal 28 sampai 30. Dan mungkin Pak Ketua ataupun Pak Sekretaris sudah membicarakan tentang siapa nanti yang akan mewakili dari PWM Jawa Barat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dulu berbicara tentang peningkatan capaian, selalu berpedoman pada rule-based approach. Ternyata menurut Haywood,
itu kalau rule based approach itu tidak akan lamban sekali di dalam hal peningkatan kualitas. Maka kemudian kita harus bergeser ke principle based approach. Dan ini harus kita jalankan bersama-sama. Ya. Memang yang sifatnya compliant itu penting, tetapi asal memenuhi syarat minimum saja. Tetapi yang paling penting adalah performance dari sekolah itu, baik gurunya, ya, kemudian capaian atau kualitas lulusan siswanya, kemudian kepala sekolah bisa memanage sekolah itu dengan baik, dan juga peran guru, ya, guru itu sangat dominan di dalam principle based approach, di dalam melakukan proses atau learning process. Nah, saya ngambil dari ban PDM karena masih relevan. Jadi nanti desain penjaminan mutu itu yang performance itu mengambilnya dari yang kuning ini. Ya, tetapi yang kuning ini nanti akan ditambah tahun ini dengan hasil asesmen nasional. Dan kita sudah berdiskusi dengan Kepala Beskap untuk mensupport raw data sekolah Madrasah Muhammadiyah untuk bisa diambil di dalam rangka mengolah, menganalisis sisi apa yang menjadi prioritas harus ditingkatkan di sekolah Madrasah Muhammadiyah. Jadi kerangka konseptual penjaminan mutu kita masih mengacu kepada badan akreditasi, tetapi mungkin di dalam kurikulum itu ada ciri khas dari Muhammadiyah, ada Ismuba, itu juga akan masuk ke dalam indikator yang akan kita ukur, ya, tentang perjalanan daripada kurikulum Ismuba yang diimplementasikan oleh setiap sekolah madrasah. Hal lain prinsipnya sama, tetapi hal yang paling utama bahwa SPMI ini harus lebih komprehensif dibandingkan dengan SPMI. BAN mungkin hanya segitu saja indikatornya, tapi kalau SPMI, ya, kalau Jawa Barat punya indikator-indikator khusus yang bisa masuk ke dalam penjaminan mutu, kita masukkan, ya. Karena SPMI itu harus lebih komprehensif dibandingkan dengan SPMI, harus lebih lengkap. Ya, yang akan kita ukur ini nanti ini tidak sekedar 35 item yang ada di dalam di ban PDM sekarang, tapi kita harus melebihi indikator-indikator yang kita inginkan. Apalagi kita rancang sekolah madrasah ini menjadi sekolah unggul, ya, ciri rencana yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan merancang sekolah unggul, ya, label sekolah unggul untuk sekolah madrasah Muhammadiyah yang akan diberikan setiap tahun atau setiap 2 tahun penghargaan dari pimpinan pusat terhadap sekolah madrasah tersebut. Nah, bisnis prosesnya yang sudah kita rancang sangat sederhana. Jadi kita punya sekolah madrasah Muhammadiyah, kemudian nanti kita minta data dari kementerian, baik asesmen nasional, Dapodik, EMIS, kemudian data-data lain yang menyangkut SPMI yang akan kita gali dari sekolah madrasah. Dan ini belum final kita bahas, tetapi rancangan flowchart-nya seperti ini. Kemudian kita membuat modeling yang akan dituangkan di dalam dashboard untuk menyatakan bahwa apakah sekolah madrasah nanti memenuhi standar mutu Muhammadiyah, bahkan minimal, ya, bahkan bisa lebih. Ya. Kemudian nanti proses ketika tidak memenuhi standar atau ingin menuju pada standar yang inginkan belum tercapai, itu ada perbaikan mutu. Ya, indikator mana? Ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Dan ini siklus seperti yang tadi disampaikan di awal. Ketika ada yang lemah, kita improve, kemudian kita lihat T1, T2, T3, dan seterusnya, ya, untuk dinyatakan bahwa nanti oleh dashboard sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, jadi bisnis proses SPMI yang akan kita implementasikan seperti ini. Jadi ada sebuah dashboard
untuk memonitor bagaimana perjalanan kualitas dari sekolah madrasah. Dan sekolah madrasah juga akan bisa melihat dashboard itu seperti apa. Dan kepala sekolah yang menjadi leader di sekolah itu harus juga menjadi komando untuk perbaikan mutu yang masih lemah di sekolah itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di forum sebelumnya, hati-hati di dalam memilih kepala sekolah. Ya, kepala sekolah yang harus bisa bertanggung jawab terhadap manajemen sekolah. Ya, manajemen sekolah yang akan kita bangun adalah manajemen sekolah yang efektif, kemudian juga sangat concern terhadap perbaikan kualitas. Ini variabel mutu yang sudah ada di BAN. Nanti kita akan tambahkan hal apa saja yang belum ada di Muhammadiyah. Ya, karena ini adalah subkomponen nasional ya untuk sekolah madrasah. Tetapi mungkin nanti dalam Rakernas ada masukan-masukan subkomponen apalagi yang kita akan masukkan sehingga yang tadi saya bilang bahwa SPMI harus lebih komprehensif di dalam menilai 4 komponen ini. Ya, masih dinamis. Dan di Jawa Barat ini sudah lumayan bagus sebetulnya ya. Kalau melihat hasil akreditasi yang berwarna merah tua di bawah itu adalah akreditasi peringkat A. Jadi kalau kita lihat secara umum berada di peringkat A dan B. Ya, walaupun B-nya masih dominan kecuali SMP ya. Dan ini tugas kita semua. Ya, yang merah muda itu tentunya harus menuju pada peringkat B, peringkat A. Ya, dan kita sebagai pengurus yang baru harus bertanggung jawab untuk melakukan proses peningkatan kualitas sekolah ini selama 5 tahun ini. Ya, ini patokannya masih BAN, tetapi nanti mungkin ada patokan atau standar-standar yang ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga di titik tertentu kita akan bisa mendapatkan hasil yang menggembirakan untuk sekolah madrasah Muhammadiyah. Minimal kita bisa sejajar dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur, begitu ya. Karena sekolah kita juga lumayan besar ya. Mungkin sekitar berapa, Kang Didin? 350-an? Ya, lebih Pak. Kalau dengan jenjang RA itu hampir 600-an ya Pak. Ya, kalau dengan era ya. Ya, ini hanya ini ya, hanya formal ya. Iya. Jadi ini gambaran saja, ya gambaran saja bahwa dari sini dari data ini PR kita lumayan berat, ya lumayan berat karena B-nya masih banyak, ya bahkan ada yang C, bahkan di SMK itu ada yang kadaluarsa, tapi tidak saya tampilkan. Apakah misalkan SMK itu sudah tidak aktif lagi atau seperti apa sehingga sertifikatnya kadaluarsa? Nanti fungsinya pembina untuk melihat kondisi satuan pendidikan di setiap daerahnya. Dan kalau kita melihat grafik yang saya tampilkan ini, ya kelemahan kita itu ada di kualitas guru. Jadi semua jenjang, baik SDMI, SMPMTS, SMA, SMK, SLB, yang mendekati ke titik pusat itu adalah kualitas guru. Mutu guru ini bukan hanya di Muhammadiyah, tapi di tingkat nasional juga menjadi titik lemah. Ya, sehingga kalau ini sudah diketahui oleh semua pihak, konsen kita untuk improve guru ini harus menjadi prioritas utama. Ya, apalagi sekarang terganggu dengan P3K, ya yang banyak dari Muhammadiyah lari ke sekolah-sekolah lain, itu juga harus menjadi perhatian khusus kita. Ataupun kita abaikan, bisa begitu. Kita menata dengan baik dari awal untuk kualitas guru ini. Ini mungkin salah satu bahasan atau agenda kita di Rakernas, menyikapi tentang P3K yang
sekian guru akan pindah ke tempat lain. Dan selanjutnya selain mutu guru, ya, kalau kita lihat proses pembelajaran juga masih harus kita tingkatkan, apalagi kualitas lulusan ya, karena itu akan saling mempengaruhi. Jadi ada causal effect, mutu lulusan dipengaruhi oleh proses pembelajaran, dan proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh gurunya, kualitas gurunya. Guru juga harus dimanage dengan baik oleh kepala sekolah. Jadi semua saling mempengaruhi, ya, hubungan sebab akibat di antara 4 komponen ini. Jadi kalau kita ingin memperbaiki totally, ya, kita perbaiki secara komprehensif tentang 4 komponen ini. Ya, dan ini akan memunculkan juga panduan atau aturan atau regulasi terkait dengan pekerjaan kita, regulasi tentang pengangkatan kepala sekolah, ya, regulasi tentang resource sharing di antara sekolah madrasah Muhammadiyah dan lain-lain. Itu harus kita lakukan. Dan menjadi komitmen kami di pusat bahwa dalam 5 tahun ini harus tercapai berapa persen sekolah itu menjadi sekolah unggul. Ya, unggul bukan unggul akreditasi, tetapi unggul dalam pengertian sekolah unggul yang didefinisikan oleh Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai walaupun sangat berat, tetapi kalau kita sudah komitmen dari awal untuk mengejar ketertinggalan sekolah-sekolah kita dari sekolah-sekolah yang sudah maju, kita harus lakukan. Barangkali demikian, Kang Didin. Ini sebagai pemancing saja diskusi, dan lebih lengkapnya nanti akan dibahas juga di Rakernas di Jogja 28 sampai 30. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Tony yang telah memaparkan, dan memang Pak, data ini kami sendiri masih kekurangan. Jadi mohon nanti sambil berjalan kita melengkapi data-data yang tercecer ya kami. Jadi memang perlu sekali betul bahwa di Klasmen Jawa Barat juga harus punya dashboard sendiri Pak ya, yang memang kita pikirkan bagaimana bikin website. Selama ini belum punya website nih yang di Klasmen Jawa Barat ini. Ya kalau mungkin nanti dipikir apa kita menjadi subdomainnya websitenya pimpinan pusat misalnya, kan di subdomainkan atau bagaimana, nanti kita bicarakan di rapat kerja wilayah mungkin Pak ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan ada beberapa pertama bahwa memang titik terlemah yang ada di kita itu salah satunya adalah tentang guru ya. Meskipun sudah ada program sertifikasi, sudah ada pelatihan, tapi itu memang potret nyata yang kita hadapi. Nah, sudah banyak ini yang mau bertanya, mungkin monggo kita buka dulu untuk 3 komentar dulu Pak ya, Patnya. Silakan mau raise hand dulu atau mau buka mic, open mic juga monggo. Di sini sudah banyak yang hadir ya, yang saya lihat kita ada 14 orang yang mau menyumbangkan pikirannya dan juga mungkin bisa berdiskusi dengan Prof. Tony. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand dulu boleh, atau langsung buka mic juga silakan. Untuk 3 orang dulu Pak, monggo. Ada? Oke, silakan dibuka mic-nya. Kalau ada yang mau menyampaikan, tadi cukup menarik juga Pak Tony ya, tentang bagaimana kita menjaga mutu pendidik itu memang agak berat ya. Karena ada sangkut paut dengan korelasi dengan kesejahteraan. Makanya ada program P3K itu menjadi tantangan juga ke depan Pak Tony. Jadi ini bagaimana nih, ini supaya buat si Balakama ya, dibiarkan juga bagaimana sendiri. Memang kami sendiri melihat Pak di daerah saya itu satu SMP Muhammadiyah 9 orangnya hijrah ke ya kita nggak bisa melarang Pak ya, itu hak dia. Artinya dia pindah ke SMP negeri ya, karena memang itu di P3. Nah, baik, silakan Bapak Ibu. Pak Iwan ada yang mau menyampaikan, Pak Iwan, silakan. Ya, Pak Yudin, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Pak Tony. Alhamdulillah ya. Tentang data ini memang saya juga agak kesulitan ya Pak ya. Jangankan, mohon maaf ini mungkin agak sulit flashback. Jangankan mungkin kita menginginkan data kondisi tentang keadaan sekolah kita,
Saya tadi dari Mujahidin dari PWM minta data baru nomor kontak saja gitu, belum ada gitu ya, belum terjadwalnya. Ini memang memprihatinkan ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, tadi kan beberapa data ditampilkan tentang sekolah Muhammadiyah. Nah, kira-kira nih Pak, bagi kami nanti yang di Jawa Barat ini, kira-kira rekomendasi dari Pak Tony seperti apa? Memang kalau kita lihat tadi yang paling rendah dari segala jenjang itu kan mutu guru ya Pak ya, mutu guru. Apakah kita mesti berangkat dari sana dulu atau dari mana dulu? Karena kalau kita lihat dari segala jenjang itu mutu guru selalu paling rendah gitu ya, gitu. Dan kemudian kalau dilihat dari peringkat akreditasi, yang SMP sudah lumayan, tinggal yang SMA dan SMK mungkinnya saya lihat itu agak kurang. Malahan tadi kata Pak Tony ada yang SMK yang sudah dilakukan seperti itu. Dan memang kemarin juga kami kebetulan di Garut bertemu dengan salah seorang kepala sekolah SMK, betul-betul mengkhawatirkan Pak. Beliau baru terima siswa 11 orang katanya. 11 orang. Malah tadi yang di Cimahi baru terima 12 orang kata SMA-nya. SMP-nya baru 11 seperti itu. Ya, kira-kira seperti Pak, mungkin rekomendasi Bapak sebaiknya kita mulai dari mana sebagai salah satu tolak ukur program kita nanti dalam menjadikan sekolah unggulan di Jawa Barat, Pak. Ini aja Pak Sigit. Mau langsung dulu Pak Prof atau mau nambung dulu Pak? Mau langsung dulu? Monggo. Langsung boleh. Silakan Pak. Jadi Silakan, Pak. ini mungkin awalnya kita ini saya sudah ini Kang Didin ya menempatkan di situ di data. Kita coba secara lihat dulu secara komprehensif tentang kondisi data kita. Ya. Ya, walaupun secara akreditasi memperlihatkan kualitas guru ini, tapi ini adalah bukan hanya di Jawa Barat. Ya. Di seluruh Indonesia juga memang kelemahannya ada di kualitas guru. Nah, jadi step by step yang harus kita lalui adalah datanya dulu harus kita pegang. Walaupun tadi Kang Iwan mengatakan bahwa kita sulit juga dapat data itu, tapi kita coba nanti setelah Rakernas mungkin sudah ada gambaran secara nasional seperti apa keinginan dari PP, terutama Majelis Dikdasmen PP. Nanti kita bergerak secara cepat dengan mengoptimalkan para pembina di seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, jadi kita nanti sama Kang Didin saya berdiskusi tentang bagaimana format yang pas untuk mendapatkan semua data itu. Ya, karena kalau kita kalau kita mengutamakan sekolah untuk memberikan data ke kita itu akan sulit, Pak. Pusat aja sekarang mengalami kesulitan tentang itu. Jadi memang kita harus jemput bola, kita harus case by case kita datangi ya sekolah madrasah mumpung belum banyak begitu, dan kita minta bantuan PDM ataupun cabang ya untuk membantu kita di dalam persoalan collecting data ini. Nah, setelah itu baru kita coba analisis ya tentang data yang kita punya ini, dan nanti sesuai arahan pusat kita harus bergerak mulai dari mana dulu. Ya, apakah kita akan memprogramkan atau mendesain bagaimana peningkatan kualitas guru ini secara nasional atau seperti apa? Atau PWM nanti punya ide tentang perbaikan kualitas guru ini. Dan saya pikir bukan hanya satu komponen, ya, tetapi juga kepala sekolah juga menjadi titik sentral di dalam peningkatan kualitas sekolah. Jadi saat ini saya belum bisa menentukan harus yang mana dulu, karena kita belum punya data yang komprehensif tentang kondisi sekolah madrasah yang ada di PWM Jawa Barat ini. Jadi nanti setelah Rakernas mungkin akan melihat bagaimana yang harus kita lakukan di setiap
PWM, dan kita juga bisa belajar dari PWM-PWM lain yang sudah lebih dulu maju, ya, supaya kita tidak terlalu berat di dalam melangkah ke depan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, effort kita sangat berat, lumayan berat, ya, untuk menyamai satuan pendidikan yang sudah dikelola oleh PWM lain. Tapi Bismillah, kita akan bisa melakukan itu, dan potensinya luar biasa, ya, Jawa Barat ini. Dan juga beberapa PDM juga sudah ada yang mempunyai sekolah-sekolah unggul. Dan di salah satu indikator tentang sekolah unggul ini juga harus ada program pengimbasan atau resource sharing bagi sekolah yang sudah maju terhadap sekolah-sekolah yang masih belum maju. Jadi gitu, Kang Iwan. Ya. Jadi kita melangkah lebih lebih greget lagi mungkin setelah Rakernas. Ya. Kita akan harus mengetahui dulu rencana strategis Majelis Tikdasmen Pusat, ya, untuk diketahui oleh wilayah, dan juga nanti ada sesi-sesi yang sangat luar biasa yang harus kita ikuti. Ada grow mindset yang akan diberikan oleh Prof. Suyanto. Kemudian yang pertama sekali arahan dari Pak Ketum tentang transformasi pendidikan berkemajuan. Kemudian juga ada Ustadz Hadi Hidayat yang akan hadir pada hari kedua kalau tidak salah. Itu juga akan mencerahkan kita di dalam best practice pendidikan yang dikelola oleh Pak Ustadz Hadi Hidayat, ya, untuk di-sharing ke kita. Dan juga ada sidang-sidang komisi yang harus diikuti oleh setiap peserta, dan tentunya orang-orang yang dikirim sudah dipikirkan dengan baik oleh PWM, siapa saja, dan mungkin sudah didaftarkan, ya, ke pusat. Dan itu juga akan nanti mempunyai tanggung jawab melakukan sharing di wilayahnya untuk taking action berikutnya seperti apa. Ada Kang Iim, Ya. raise hand. Baik, terima kasih Pak Prof. Mangga Pak Iim. Nuhun, Pak Prof. Ya, cukup Pak Iwan ya. Terima kasih. Ya, Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Iim, silakan langsung. Ya, sebelumnya mohon maaf, di kami Kabupaten Bandung ini lampu mati nih, jadi sinyalnya jelek. Jadi mohon maaf di off-cam tuh karena lampu mati mengurangi ini, biar sinyalnya lumayan bagus. Semoga Prof. Tony selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Prof, saya konkret saja nih, ya. Saya 19 tahun jadi guru di sekolah Muhammadiyah, dan sekarang hijrah ke perguruan tinggi, kemudian melihat juga menganalisis hal-hal yang tadi yang sampaikan Prof itu betul sekali, ya, tentang kualitas guru. Konkret saja lah dari saya mah, usia Muhammadiyah ini kan lebih tua dari usia bangsa ini, dari negara Indonesia, dan usia pendidikan lebih dahulu daripada Muhammadiyah gitu kan. Konkretnya gini, saatnya Muhammadiyah melakukan sertifikasi guru yang ada di Muhammadiyah. Jadi guru-guru yang di Muhammadiyah itu pimpinan pusat atau pimpinan wilayah menyelenggarakan sertifikasi pembinaan guru-guru, atau dalam istilah kita Baitul Arqam, yang secara rutin difokuskan kepada pembinaan guru. Siapapun guru yang berkhidmat di Muhammadiyah wajib ikutan Baitul Arqam secara rutin, kemudian wajib disertifikasi, yang lulus sertifikasi nanti diberikan kesejahteraan khusus dari PP atau dari wilayah gitu kan. Konsekuensinya ya kita harus menganggarkan lebih untuk biaya pendidikannya, dan sebetulnya bisa ininya alat ukurnya bisa
dari keislamannya, dari ismubanya, dari keterampilan mengajarnya. Jadi konkretnya itulah kalau saya menyarankan Bismillah PP atau PW menyelenggarakan sertifikasi kepada guru-guru Muhammadiyah. Yang lulus diberi tunjangan, yang belum lulus diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Itu saja mungkin. Di luar sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah ya. Betul. Jadi instrumennya pun dirumuskan oleh Majelis PP Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah lah. Jadi kan beda kalau dari dinas makan instrumennya dari pembelajaran, teori-teori belum dan yang lain-lainnya gitu. Kita bisa menggunakan teori-teori Islam lah. Jadi kalau indikator sekolah Muhammadiyah itu mereka harus hafal sekian juz Al-Quran gitu kan, harus hafal hadis, ngajarnya menyenangkan gitu kan, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah gitu kan, atau alimu wa yasiru. Jadi prinsip-prinsipnya itu betul-betul lebih didominasi oleh prinsip-prinsip Islam. Jadi secara internal Syarikatan Muhammadiyah menyelenggarakan sertifikasi khusus buat guru-guru Muhammadiyah. Itu mungkin Prof. Terima kasih. Tepatnya guru Ismuba mungkin Pak Im ya. Kang Iwan mungkin dicatat tuh Kang Iwan buat dibawa ke Rakernas. Siap. Jadi khusus guru Ismuba aja Pak Im ya. Monggo Pak Prof, silakan. Bisa saja bertahap ya, bisa bertahap guru Ismubanya dulu misalkan. Tapi yang jelas PP juga sedang merencanakan atau mendesain tentang dana abadi ya, kalau tidak salah. Mungkin bisa juga dana abadi itu sebagian dialokasikan untuk yang seperti barusan Kang Iim sampaikan. Saya pikir ini bagus, dibawa saja nanti ke Rakernas, karena nanti perwakilan PWM juga akan diberikan kesempatan untuk paparan mengenai masing-masing komisi. Jadi dicatat saja nanti dibawa ke sana. Saya kira idenya cukup bagus. Baik. Terima kasih Pak. Ada Pak Muhtadin di Depok ya. Ya. Pak Muhtadin silakan. Setelah itu nanti Pak Bagus ya. Pak silakan Pak Muhtadin dulu. Monggo. Dibuka mic-nya Pak. Oke. Ya, Pak Didin, dengar ya suara saya? Silakan. Betul, silakan Pak Muhtadin. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Tony, Pak Didin, Pak Iwan Sari, Sekretaris Dasmen Jawa Barat. Saya Muhtadin Tias, saya tinggal di Depok, Prof. Ya. Jadi anggota Majelis Idasmen Jawa Barat yang paling akhir mungkin masuk di dalam jajaran ini. Ini menarik sekali, saya kira paparan Prof. Tony ini kan terkait dengan existing kondisi pendidikan Jawa Barat gitu. Walaupun saya kira saya yakin betul ini belum sepenuhnya tergali lah, saya kira. Saya yakin betul itu. Apalagi tadi laporan dari Pak Iwan Sarif itu data kita sangat minim sekali gitu. Artinya kita masih perlu menggali lagi data-data yang memang yang valid gitu, yang memang kondisi sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Barat ini memang yang harus kita bisa memastikan begitu sudah seperti apa kondisi sekolah kita ini. Saya mungkin tadi ketika ada pertanyaan dari mana kita harus memulai gitu ya. Mungkin tadi ada wacana oleh Prof. Tony dan juga Pak Iwan itu terkait dengan apakah mulai dari guru atau apakah mulai dari kepala sekolah ataupun pimpinan sekolah itu gitu ya. Nah, saya kira gini mungkin ya, menurut saya adalah selain kedua faktor itu menjadi penting, urgen, ya mungkin karena memang tadi nyatanya di seluruh Indonesia pun secara nasional kelemahan kita adalah dari sisi kualitas guru begitu ya. Tapi menurut saya, pandangan saya, Pak Tony gitu ya, bahwa yang lebih ditekankan adalah yang pertama adalah pimpinan lembaga pendidikan itu. Ketika memang guru itu tergantung bagaimana seorang pemimpin itu gitu ya. Kita tidak usah kita melihat contoh di sebuah keluarga kecil kita. Itu bukan faktor dari anaknya yang menjadi tidak berkualitas anak-anak kita itu, tapi lebih kepada siapa yang menjadi kepala keluarga itu gitu ya.
yang akan merubah keluarga kita itu sukses atau tidak adalah kepala keluarga kita lah sebagai ayah. Misalnya seperti itu. Nah, itu guru nanti bisa mengikutinya begitu ya saya kira. Nah, maka selain kepala sekolah, guru, dan pihak yang ketiga adalah karena kita di lembaga Muhammadiyah, mungkin menurut saya ini menjadi sebuah pemikiran penting, serius yang harus kita bahas, karena selama ini antara sinergitas antara sekolah, guru dengan penyelenggara sekolah ini sering terjadi benturan-benturan yang saya lihat itu. Artinya kepala sekolah kemana, penyelenggara sekolah kemana, gitu. Ini banyak yang terjadi sehingga tidak sinergi. Bahkan ketika ada sekolah yang berlari kencang begitu ingin membangun sekolah yang bermutu, tetapi penyelenggaranya ini tidak paham, gitu ya. Katakanlah di cabang sebagai penyelenggara, mungkin karena cabang itu bukan berlatar belakang pendidikan, sehingga ketika banyak teman-teman sekolah-sekolah yang ingin maju terbentur dengan pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh para pemimpin penyelenggara pendidikan itu nampaknya kurang memahami itu, sehingga dijegal dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Artinya harus ada duduk bareng antara penyelenggara, dalam hal ini cabang atau ranting ataupun daerah, untuk lebih mensinergikan untuk pemahaman itu. Bagaimana tadi kualitas pendidikan kita ini betul-betul kalau unggul itu memang harus seperti apa dengan standar kita, standar Muhammadiyah seperti apa. Nah, itu saya kira selama ini banyak yang terjadi di daerah-daerah pun, saya kira itu antara penyelenggara dalam hal ini cabang atau ranting atau daerah dengan sekolah, dengan kepala sekolah, itu sering terjadi benturan, sehingga kadang-kadang ada sekolah yang lari kencang gitu tapi dijegal oleh pimpinan lembaga atau pimpinan majelis dan sebagainya. Sekira itu Prof, itu mungkin menjadi pemikiran kita agar ada sinergitas antara guru, kepala sekolah, dan juga penyelenggara. Demikian Prof Tony, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Pak, langsung Pak. Jadi kalau kita lihat part diagram ini yang disampaikan barusan itu pas sekali ya. Bahwa kelola itu dalam hal ini manajemen sekolah. Itu menopang semuanya. Guru, proses, belajar, ya kecuali mutu lulusan itu diakibatkan oleh guru dan proses pembelajaran. Ya, kemarin juga sudah ada yang banyak mengkritisi tentang rekrutmen kepala sekolah ya. Dan itu juga menjadi konsentrasi pusat juga. Bahwa pemilihan kepala sekolah itu harus mempunyai panduan yang komprehensif, yang pada ujungnya kita bisa memilih kepala sekolah yang tadi disampaikan dampak-dampaknya itu jelas ya, ke guru, ke proses pembelajaran, dan juga ke manajemen-manajemen lain di dalam pengelolaan, di dalam pembiayaan, di dalam perencanaan dan lain-lain. Jadi kalau kemarin mungkin ada desakan dari bawah karena kepala sekolah itu harus segera diganti, nggak masalah. Tetapi ke depan kita juga harus merancang dengan baik ya, tentang prosedur operasional standar tentang rekrutmen kepala sekolah. Itu menjadi sangat penting. Jadi saya setuju sekali, Kang. Dan memang ini juga konsen pusat ya untuk kalau bisa diambil alih semuanya oleh pusat. Ada yang berbicara begitu. Tetapi jangan seperti itu. Kita buat saja SOP yang jelas tentang rekrutmen kepala sekolah ini, supaya nanti apa yang dihasilkan itu betul-betul mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Jadi pada prinsipnya saya sangat setuju, dan sekali lagi saya sampaikan itu menjadi konsen di Majelis Dikdasmen PNF Pusat ya, untuk membuat regulasi-regulasi terkait dengan kepala sekolah. Terima kasih, Kang. Iya, terima kasih Pak Muhtarin, cukup puas ya sementara. Baik, Ya, kita siap, Gerin, siap. lanjut ke Pak Bagus, tadi sudah raisen. Silakan Pak Bagus yang dari Cirebon ya nih. Pak Bagus monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Tony dan Bapak Ya. Ibu. Sudah banyak dipaparkan, tapi saya sedikit berpendapat, Prof, bahwa memang terkait kita
di Majelis Dikdatmen Provinsi ini, di Majelis PWM ini, sepertinya memang kita dinolkan data sama sekali. Saya kemarin sempat berpikir bahwa pulang dari Bandung menyeleksi kepala sekolah, betul berarti beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa periode itu, ketika format pemilihan kepala sekolahnya memang seperti ini, maka tidak akan terjadi kualitas. Bagaimanapun, kepala sekolah adalah seorang manajer. Dalam instrumen akreditasi yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Prof. Tony dan juga dikuatkan oleh Bapak-bapak bahwa kita harus punya mutu lulusan, tapi dalam prosesnya juga harus baik. Lalu bagaimana mutu guru, kemudian terkait manajerial. Saya beberapa kali pernah melakukan visitasi akreditasi tugas dari BAN ke sekolah Muhammadiyah, Prof. Ada sekolah Muhammadiyah di satu daerah yang cukup bagus kualitasnya, sudah unggul, tetapi dalam satu daerah juga ada sekolah Muhammadiyah jenjang SMK, SMA yang merosot drastis gitu. Ini kan menjadi catatan penting. Betul tadi saya kalau tidak salah mendengar, ketika kita sudah punya data, saya juga sempat merekomendasikan waktu itu di wilayah Indramayu bahwa kita punya kandang haur di Indramayu. Kenapa SMK-SMK di sekitar Indramayu tidak bisa ditopang dalam proses peningkatan mutunya, dibantu misalkan alatnya, dibantu dengan fasilitas lainnya, tetapi kita kalau istilahnya menggunakan pendampingan gitu, pendampingan sehingga sekolah itu menjadi maju lagi. Kalau kita melihat contoh Majelis Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi, di mana ada perguruan tinggi yang turun, maka dibantu oleh perguruan tinggi yang sedang baik posisinya. Namun memang saat ini karena kewenangan pengelolaan sekolah terkait dari pendidikan dasar sampai ke sekolah menengah itu ada dua, ada tiga bahkan, ada sekolah di bawah cabang, ada sekolah di bawah PDM, ada sekolah yang dikelola PDM justru merosot, tapi yang dikelola cabang semakin membaik. Ini juga PR gitu, Bro. Jadi saya sih rekomendasinya mungkin dalam waktu dekat kita memang harus tatap muka secara keseluruhan tim yang ada dalam SK sambil menunggu Pak Ketua, atau kalau menunggu raker mungkin kan sedikit lagi ya, Prof, sehingga kita bisa memetakan. Dan kita juga hari ini belum tahu SMA SMK khususnya mana yang dapat murid, mana yang tidak. Bahkan saya mendengar di wilayah Cirebon saja ada SMK farmasi yang baru 16 gitu, Prof, siswanya. Ini juga kan catatan penting buat kita. Kenapa bisa seperti ini? Tentunya apa yang tadi dipaparkan mudah-mudahan bisa jadi panduan untuk diturunkan kepada daerah dan cabang. Tadi juga betul bahwa ada cabang yang ketika sekolahnya maju karena tidak cocok dengan kepala sekolahnya bertahan. Ada sekolah yang sedang maju, kepala sekolah baru satu periode dapat program dari pemerintah, diganti di periode kedua oleh kepala sekolah yang tentunya seleksinya yang seperti sekarang. Ketika ditanya masih saudaranya si A, masih saudaranya si B, tapi tidak menunjukkan kualitas seperti itu, Prof. Itu saja. Mungkin untuk yang setelah ditutup besok, beberapa sekolah yang datang rekomendasi, Pak Iwan dan Bapak-Bapak di Dikdasmen, saya harap kita sudah mengeluarkan turunan dari proses seleksi calon kepala sekolah yang ada di pimpinan pusat, Majelis Dikdasmen pimpinan pusat, kita turunkan lagi dengan pola yang sesuai dengan pola pendidikan yang ada di Jawa Barat. Karena memang kita boleh benchmark ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, tetapi Jawa Barat punya gaya sendiri dalam pengelolaannya sehingga sesuai juga dengan daerah dan cabang. Mungkin itu, Prof. Ya, terima Silakan, kasih Pak Bagus. Memang kita kalau setuju ya nanti setelah Rakernas kita merancang ya, walaupun mungkin perlu pembiayaan, tetapi kalau kita komitmen untuk bisa menyelesaikan data ini dengan baik, kita lakukan sensus pendidikan aja, Pak Kang Didin. Jadi semua sekolah yang 350-an itu kita datangi atau kita bantuan PDM dan lain-lain untuk mengumpulkan data yang kita rancang.
ya, sehingga tidak ada sekolah yang akan terlewat kalau kita melakukan sensus. Walaupun mungkin ada pembiayaan, tetapi kita akan bisa memikirkannya lah, ya, dengan bergotong royong untuk kepentingan kita semua. Ya, misalkan satu pembina nanti bertanggung jawab terhadap berapa sekolah dan lain-lain. Supaya setelah populasi ini kita dapat datanya, kita akan lebih leluasa untuk membuat sebuah kebijakan ke depan. Ya, kebijakan-kebijakan yang strategis terkait dengan sekolah madrasah yang existing sekarang. Ya, kalau mendengar tadi memang sangat mengkhawatirkan ya. Sekolah-sekolah kita untuk existing sekarang masih kurang murid baru. Itu juga menjadi PR kita semua. Ya. Dan mungkin problemnya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di semua wilayah, ya, itu terkait dengan PPDB ini masih mengkhawatirkan. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan dengan komitmen kita semua, ya, ke depan akan semakin maju. Dan saya juga nggak paham kenapa existing sekarang itu kita tidak punya data ya. Tetapi lupakanlah itu, nanti kita akan rancang ya untuk sensus gitulah, untuk bertahap saja, misalkan berapa wilayah dulu atau berapa kabupaten dulu, berapa kota dulu. Yang penting data semua kita dapatkan dan kita bisa menjadi best practice dari wilayah lain di dalam teknik pengumpulan data ini supaya menjadi data yang sangat bersih. Dan mohon dukungannya semuanya. Nanti mungkin saya dengan Kang Didin akan merancang itu, ya, supaya nanti data-data tentang satuan pendidikan di wilayah Jawa Barat ini sangat bagus menjadi contoh yang lain. Barangkali demikian Pak Bagus, terima kasih sekali masukannya dan kita kerja keras untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak Prof. Satu lagi ada Pak Muhammad Yani yang sudah resen. Oh, langsung Pak Yani, mau nggak? Ya, kalau Kang Yani mah nggak usah nanya tuh udah. Molotok. Assalamualaikum Prof. Salam. Sadayana atur nuhun. Ini penasaran aja kalau nggak nanya itu. Atil. Gini Prof. Yang dipaparkan tadi itu kan tentang quality assurance for school development. Ya, sepemahaman saya itu adalah suatu pendekatan gitu ya. Ya tujuannya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui proses pengawasan, penilaian, kemudian dan berujung kepada continuous improvement begitu. Tadi disebutkan bahwa ini adalah SPMI itu. Tetapi kalau dilihat dari sekolahnya sendiri, ini kalau menurut saya ini SPME. Karena yang melaksanakannya itu bukan sekolah itu sendiri, tapi di luar sekolah, walaupun itu dari pimpinan atau dari Muhammadiyah sendiri gitu. Saya akan mengambil contoh baik gitu ya, yang dari negara-negara maju bagaimana quality assurance for school development ini diterapkan di sekolah, bukan di sebuah organisasi yang membawa hasil, bukan di yayasan, tetapi di sekolah. Nah, cara penerapannya itu diantaranya itu adalah membentuk di setiap sekolah itu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab terhadap ini sebenarnya itu. Ya dari di dalamnya itu setahu saya itu ada kepala sekolahnya, ada guru, kemudian ada staf akademik yang lain atau staf yang lainnya begitu. Dan tim inilah yang mengorganisasikan dan mengawasi prosesnya quality assurance-nya. Gitu. Kemudian mereka juga menetapkan standar dan kriteria kualitas. Begitu. Nah ini tentu saja kalau ini kan tadi sudah akan ditetapkan, ya, ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jadi ini bisa jadi dipegang. Jadi di sekolah tidak perlu membuat kriteria atau tidak perlu menetapkan standar, cukup memakai apa yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Seperti itu.
Nah, kemudian ada evaluasi internalnya yang setahu saya itu seperti itu. Dan terus sampai bagaimana merencanakan tindakan perbaikannya ya dari analisis dan identifikasi kekuatan kelemahan yang dimiliki oleh sekolah itu, ada perencanaan tindakan perbaikannya seperti itu. Kemudian barulah nanti ada evaluasi eksternal yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah nanti. Di sana akan ada pengkategorian mutu yang tadi ya, yang unggulnya seperti apa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua tentang kualitas guru, bagi saya kualitas guru itu memang banyak ya, yang setahu saya itu banyak guru yang seolah-olah yang kalau menurut saya itu underachiever, ya, dia hanya sebagai apa ya, underachiever itu kurang cerdas lah, kurang pandai begitu, karena dia berada di sekolah yang tidak baik, begitu, ya, bukan sekolah yang organisasi pembelajar seperti itu, ya. Karena itu saya melihat siapa sih yang menjadi raja di sekolah itu adalah kepala sekolah. Begitu. Kepala sekolah, maka pemilihan kepala sekolah ini kalau menurut saya lebih penting dibandingkan dengan pembinaan gurunya secara langsung. Jadi prioritasnya itu kepala sekolah yang bagus, baru kepada gurunya. Bagaimana pembinaan guru yang bagus. Kenapa begitu? Banyak literatur yang mengatakan sebenarnya guru itu ongoing formation. Guru itu membentuk dirinya sendiri sebagai seorang guru itu ada di sekolah, on the job learning-nya gitu. Jadi tidak mengandalkan S1-nya atau pelatihannya. 70% guru itu belajar atau mengembangkan dirinya menjadi guru, yang benar-benar guru itu ada di sekolah. Tapi sekolah yang seperti apa yang menjadi tempat belajar guru yang baik? Yaitu yang learning organization. Siapa yang menciptakan itu adalah kepala sekolah. Gitu. Jadi pengalaman itu sangat jelas gitu ya. Sekolah yang bertahun-tahun, puluhan tahun buruk, 1 tahun diganti kepala sekolahnya oleh kepala sekolah yang baik, itu perubahannya itu akan dahsyat, akan nampak sekali seperti itu. Jadi yang disebut dengan, bagi saya, learning organization itu adalah sekolah di mana setiap warga sekolah itu punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, ya, seperti itu. Jadi data yang saya peroleh itu 70% itu ditentukan oleh sekolahnya, seperti itu. Ya, kemudian ada hal yang lain, yang ada 3 hal, ya, penelitian itu 3 hal yang determinan yang berpengaruh terhadap kinerja sekolah. Yang pertama itu adalah kepemimpinan. Jadi sangat relevan dengan yang saya katakan tadi. Kemudian kultur sekolah. Kultur sekolah, budaya sekolah menyangkut kultur budaya mutunya di sana, kemudian nilai-nilai yang dipercaya atau yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar. Jadi pertama kepemimpinan, kemudian budaya sekolahnya, dan PPM. Tapi kita tahu sendiri itu dari yang ditayangkan oleh Profesor, bahwa kultur itu adalah, dan PBM itu di bawah pengaruh kepemimpinan. Jadi kepemimpinan kepala sekolah itu ya sangat dominan terhadap, ya sangat determinan terhadap kinerja sekolah, menurut saya. Kemudian Prof, saya di ujung-ujungnya ini bertanya ini, gimana Prof dengan raport mutu pendidikan gitu? Apakah itu juga akan perhatikan? Karena kalau saya melihat itu ada hal-hal yang baiknya di raport pendidikan yang bisa kita perhatikan di situ untuk ya agar ini juga terukur oleh secara nasional begitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya. Monggo, Pak. Ya, kita sama-sama coba
tadi yang apa disampaikan itu kita implementasikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan itu termasuk dalam skema penjaminan mutu di PP. Jadi apa yang disampaikan tadi arahnya memang ke perbaikan kualitas. Saya tidak mau menyebut SPME karena berkaitan dengan SPME yang dimaksud adalah ban PDM. Jadi kita anggap SPMI secara totally, bahwa yang menjadi tanggung jawab perbaikan mutu memang sekolah, tetapi kita juga masih berfungsi sebagai SPMI karena ada di wilayah Muhammadiyah. Jadi betul apa yang disampaikan, tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa kita adalah SPME. Kita adalah mitra untuk peningkatan penjaminan mutu di wilayah Muhammadiyah. Ya, jadi kita sama-sama bekerja untuk perbaikan kualitas. Makanya saya tidak menyebut SPME. Kita sama-sama SPMI, tetapi SPMI di wilayah sekolah, di wilayah daerah, di wilayah Jawa Barat atau di pusat. Jadi semuanya tetap tujuannya sama untuk konsentrasi terhadap peningkatan kualitas. Jadi apa yang disampaikan tadi kita coba praktekkan nanti untuk proses misalkan perbaikan guru, perbaikan kepala sekolah, perbaikan proses pembelajaran, ya yang menurut teori seperti tadi kita akan praktekkan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan untuk pengurus ini selama 5 tahun, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu nanti diberi label sekolah unggul. Ya, kita tidak usah harus langsung semua sekolah unggul, Kang Didin ya, bertahap sajalah. Ya, mana dari jenjang SMA di Kota Bandung atau di Kota Sukabumi, mana yang harus kita selama 5 tahun ini menjadi label sekolah unggul oleh PP Muhammadiyah. Jadi masing-masing jenjang atau masing-masing daerah hanya ada satu juga nggak apa-apa gitu. Target kita seperti itu. Karena untuk semua jadi unggul berat, sangat berat. Jadi artinya kita punya target, ya di pusat juga di target, ya sekolah unggul di setiap daerah harus ada. Jadi nanti diturunkan ke wilayah sama juga, setiap daerah secara cabang harus ada. Itu menjadi tugas kita semua. Jadi mari kita sama-sama berkomitmen, ya untuk pengurus sekarang di Jawa Barat ini mengembalikan citra yang menjadi lebih oke gitu, ya sehingga menjadi berkah buat kita semua. Itu intinya. Amin. Oke, terima kasih Prof dan juga Pak Yani ya, Prof Yani. Sudah adakah yang masih raise hand lagi? Cukup jelas ya. Iwan, kira sampai jam berapa Iwan nih? Jam 9 ya? Lebih. 9. Oke, baik. Jam 9, Mbak. Iya. Tapi Pak Didin boleh tambahan Pak Iwan, silakan. Iya, mungkin Pak Didin. Ya, terima kasih Prof dan juga Bapak-bapak yang lain atas masukannya. Ya. Mungkin untuk tahap yang dekat saja gitu, Bapak. Saya teringat ketika kemarin ngobrol dengan beberapa calon kepala sekolah yang kita wawancara ya gitu. Ya mungkin secara praktisnya itu mereka itu ingin semacam ada best practice ya gitu. Awalnya best practice. Nah mungkin best practice ini harus kita coba dokumentasikan, kumpulkan dari berbagai macam aspek. Nah, jadi saya terinspirasi ketika salah satu kepala sekolah mengatakan, ya cobalah kami itu diberi informasi di mana sekolah yang harus kami kunjungi, di mana sekolah dari catatan gitu. Nah, seperti itu kita. Sampai bilang seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu ya Pak, sambil menunggu hasil rakernas dan juga pemikiran kita, saya jadi kepikiran bagaimana kalau kita kumpulkan, kita kontak beberapa sekolah yang mungkin kita pandang berhasil. Bikin saja semacam video-video singkat yang kita kumpulkan dalam mungkin apakah channel YouTube-nya Dikdasmen PWM seperti itu. Jadi kita dorong gitu. Yang punya pengalaman itu kita coba kumpulkan. Dulu sebetulnya pernah ada Bu
Prof dalam bentuk buku gitu ya. Tetapi mungkin sekarang lebih cenderungnya kan ke video ya gitu. Jadi mungkin kita cobalah bidang media dan digital ini kita optimalkan sehingga sambil menunggu pemetaan ya siapa tahu mereka pun bisa membenahi, memperbaiki performance kepala sekolahnya itu lewat best practice tadi. Itu aja mungkin Prof saya masukannya. Bagus juga idenya begitu ya. Kita cari cara lah ya. Cari cara yang simple ataupun yang nanti yang lebih rumit. Yang penting komitmen kita bagus lah dari awal ya. Jadi kita kolektif YouTube misalkan best practice yang dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru, ya, ataupun siswa berprestasi. Itu kita coba nanti ke depan seperti itu. Banyak cara lah Kang Iwan ya. Yang penting kita hanya komit. Ya, betul Bro. Terima kasih. Ya. Boleh menambahkan nih? Enggak. Layani ya. Gini, seperti yang kita ketahui ya, ada pengkategorian lah secara nasional tentang sekolah-sekolah itu, dan yang unggul itu sekolah-sekolah Katolik gitu ya. Ya, nah sekolah Katolik. Iya, secara umum, Mbak. Secara umum gitu. Dan ukurannya juga mungkin tidak sama mungkin ya dengan yang kita miliki begitu. Tapi ada baiknya kalau kita juga belajar dari peradaban yang lain, dari kaum yang berbeda. Jadi gini, saya beberapa kali jadi juri nasional untuk kepala sekolah. Dan dari sanalah karena saya mempelajari portofolionya, kemudian dari wawancaranya yang sangat mendalam, begitu. Maka diketahuilah mengapa mereka itu kuat itu adalah yayasan sebenarnya. Peraturan-peraturan sampai detail itu yayasan. Semacam misalnya begini, misalnya ada anak yang nyontek gitu, sekali, 2 kali, 3 kali itu dikeluarkan. Itu saya bilang ini aturan siapa? Aturan yayasan ternyata. Jadi saya melihat itu yayasan itu sedemikian kokoh sampai hal-hal yang detail seperti itu. Jadi kepala sekolah yang otoritas kepala sekolahnya mungkin tidak terlalu banyak. Dia akan menjalankan peraturan bagus yang dikeluarkan oleh yayasan. Ya, seperti itu. Kalau saya melihatnya, apakah kita juga memungkinkan begitu ya? Ada yang dipegang sehingga kan perbedaan kepala sekolah di kita itu sangat terlalu bervariasi lah gitu. Tapi kalau misalnya belum mereka diberi kekuasaan yang banyak atau belum terlalu merdeka, dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pusat atau oleh wilayah tersebut. Hanya sekedar usul karena Prof. Tony kan akan ke Yogyakarta begitu. Apakah mungkin bisa diperbincangkan atau ya, saya berikan ini ya penjelasan. Konsen kita memang ke arah situ juga, tetapi di dalam tata kelola yang jadi isu rumit itu tata kelola ya. Bahwa ada sekolah madrasah yang dimiliki oleh PP, ada sekolah madrasah yang dimiliki oleh PWM, ada sekolah madrasah yang dimiliki PDM, bahkan PCM. Jadi hal-hal itu nanti akan menjadi pembahasan khusus juga di Jogja terkait dengan policy atau regulasi-regulasi yang harus tunduk pada aturan-aturan yang disepakati oleh kita semua. Karena dalam hal tertentu kita tidak bisa intervensi misalkan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi dominasi daripada PWM, menjadi dominasi daripada PDM. Itu yang menjadi kendala kita sekarang. Dan memang nanti akan mengarah kepada regulasi yang terpusat. Jadi harus tunduk pada regulasi-regulasi yang ditetapkan bersama. Ya. Dan itu selalu menjadi kendala.
ya di Muhammadiyah. Jadi barangkali mungkin di acara Rakernas nanti bisa diberikan usulan-usulan seperti apa ya sebaiknya, menjadi komitmen semua peserta yang berada di wilayah di daerah maupun di cabang ya terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Yani. Jadi agak berbeda dengan yayasan Katolik ataupun Penabur ataupun Al-Azhar, itu semuanya sangat terpusat ya dan di-steer oleh pusat. Kalau kita agak lain memang situasinya. Itu menjadi pembahasan khusus juga di Rakernas nanti. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa masuk terhadap kepemilikan sekolah itu, baik PWM, PDM maupun PP. Dan mudah-mudahan ini menjadi lebih baik. Ya. Artinya dengan komitmen kita semua nanti pada saat Rakernas, itu kita bisa jalankan sehingga cita-cita seperti orang lain bisa mengatur semuanya untuk satuan pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Banyak sekali PR-nya. Ya, Pak Didin, Pak Iwan. Ya, mari silakan. Terima kasih Pak Prof. Kelihatannya sudah cukup puas nih teman-teman, tapi nggak akan puas hari ini. Jadi mungkin Ya, Pak, kita terus berproses, Pak Didin. betul, insya Allah kita batasi malam ini pertemuan karena Bapak juga mau ada aktivitas lain besok mungkin ya. Kita tutup dulu ya Pak Prof. Atau ada Pak Didin, sebentar. Pak Tias, Saya misalkan. Cuma ini aja, ini terkait dengan Pak Prof Tani tadi kan sudah menyinggung untuk dibawa ke Rakernas gitu kan, artinya bicara global ke depan. Mungkin saya ingin mungkin Pak Iwan Sarif sudah punya agenda kali ya, Alikdaspen Jawa Barat juga akan mengadakan rakorwil lah paling tidak gitu, rapat. Iya betul. Ya betul. Itu juga Rakernas Pak. Supaya ini siapa siapa tadi Kang Muhtadin ya? Tadi ya Pak Tony ya. Supaya ada bekal ke raker itu hasil dari rakorwil. Kalau bisa seperti itu. Jadi orang yang mewakili PWM Jawa Barat itu sudah punya bahan untuk disampaikan pada saat rakernas. Itu lebih bagus. Ya. Jadi mungkin konkretnya gini Pak Prof, Pak Tias, nanti yang akan berangkat ke Jakarta sudah menerima masukan dari teman-teman semua, itu bisa dimasukkan di grup WA saja. Ya. Sedangkan bentuk rakerwilnya setelah Rakernas mungkin Pak, itu maksudnya ya. Jadi nanti resminya gitu. Jadi kita dari atas ke bawah Pak. Setelah Rakernas ada Muswil, Musda gitu. Ya. Dibalik Pak, pusat ke atas. Cukup jelas Pak Tias ya? Ya. Tapi usulan saya, orang-orang yang pergi ke Rakernas itu sudah punya masukan dari teman-teman. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Dadang Syarifuddin tentang siapa saja yang memungkinkan untuk dikirim ke sana, gitu Pak. Dan memang saya diminta untuk istilahnya tuh menanyakan kesiapannya seperti itu Pak. Dua-dua kan terakhirnya ya Pak. Iya, tanggal 20 pendaftaran ya, 20 pendaftarannya. Nah, kemudian tadi ada beberapa nominasi saya diminta untuk menanyakan seperti itu. Dan kemudian insya Allah secara bertahap apa yang ada diusulkan di grup kita, Pak, itu sedang saya coba kumpulkan sambil jalan, apakah dari hasil obrolan sekarang, kemudian obrolan teman-teman yang mungkin sedang datang berkunjung ke WMB waktu itu, sampai tadi pun gitu ya. Kita ada beberapa masukan-masukan yang insya Allah mungkin akan saya coba kumpulkan gitu, Pak, dalam bertahap seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga kalau saya inginnya, mudah-mudahan kalau ada tempatnya, minggu depan itu kan mungkin ada 2 agenda ya. Pertama, saya wawancara calon kepala sekolah yang Tasik dan Subang. Nah, kalau mungkin kan teman-teman yang lain bisa datang, ngobrol juga gitu. Ngobrol tentang yang lain gitu. Nah, mungkin kan. Tapi sambil kita mengumpulkan materi-materi yang akan kita bawa ke Rakernas nanti. Begitu Pak, mungkin insya Allah. Saya mau soal itu hari Sabtu depan itu. Iya. Cukup jelas Pak penjelasan dari Pak Sekretaris ya. Saya kasih ininya kalau mana Pak Iwan? Pak Iwan hari Sabtu di Cirebon ada musda Pak.
Kang Iwan. Iya, iya. Silakan Pak Tony, bagaimana? Nanti saya kasih tornya ya, Oh Iya, iya, Pak, supaya mangga. bidangnya itu, atau mungkin saya bacakan saja, bisa ya. silakan Pak. Jadi nanti ada komisi terkait dengan sumber daya manusia pendidikan. Berarti itu bicara guru, bicara kepala sekolah, ya. Kemudian Komisi 2 berbicara tentang pembelajaran, ada kurikulum, ada pedagogi, ada bahan ajar, itu Komisi 2. Jadi saya harap yang mewakilinya yang menguasai itu begitu. Kemudian ada big data dan penjaminan mutu, Komisi 3. Komisi 4-nya akses, inklusivitas dan kerjasama. Dan yang kelima tata kelola. Jadi topiknya itu yang akan dibicarakan secara khusus di masing-masing komisi. Kalau yang lainnya pleno. Yang tadi saya sampaikan ada Pak Haidar, ada Pak Prof. Suyanto, ada Pak Adi Hidayat. Yang lainnya itu yang paling fokus itu adalah komisi. Dan di situ nanti akan diberi kesempatan masukan dari masing-masing PWM terkait Komisi 1 dan sampai Komisi 5 tadi. Yang harus disiapkan supaya ada inilah ada bahan ya. Jangan mendadak pada saat rakernas baru mikir gitu. Baik, Prof. Jadi bagus awal di setting. Iya. Prof, izin mengulang ya, Prof ya. Ya. Izin. Berarti dari bocoran komisinya itu ada 5 ya. Yang pertama komisi yang saya crop saya kirim. Oh iya. Karena belum saya bagikan sepenuhnya, takutnya masih ada perubahan, tapi yang komisinya saya kirim ya ke grup. Betul. Iya, terima kasih. Terima kasih Prof atas informasinya. Pak Iwan cukup ya, sudah jam 9 lebih nih. Iya, mohon Pak Yudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan menutup Zoom ini, tapi setelah tutup juga boleh kalau bincang lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertemuan pertama perdana di webinar, anggaplah ini webinar ataupun diskusi internal kita ini cukup menarik. Ada beberapa PR catatan yang harus kita. Pertama nanti tadi ada usulan mengenai sensus pendidikan Sekolah Muhammadiyah di Jawa Barat itu dicatat Pak. Kemudian juga ada beberapa poin-poin penting persiapan rakernas, timnya sudah dibentuk, kemudian masukan dari tiap daerahnya. Kemudian setelah rakernas kita akan ada rakerwil. Itu saja 3 catatan pentingnya. Insya Allah kita ketemu secara offline di hari Sabtu depan untuk wawancara Kepala Subang ya. Dan demikian kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun Pak Prof.